Ada seseorang ini dia pengen resign dari tempat kerjanya, tapi dia takut susah dapat kerja lagi kalau resign. Tapi dia juga nggak betah kerja di situ karena lingkungannya ini toxic. Kembali lagi ke Nabi SAW. Kapan Nabi SAW putuskan untuk pindah dari Mekah ke Madinah? Apakah karena Mekah itu toksik bagi Nabi SAW? Jawabannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di episode of Unspoken dengan guru kita Ustadz Muhammad Nuzul Zikri Hafizahullah and our brother Kiral. Ustadz, how are you, Ustadz? Fine, thank you. Alhamdulillah, thank you so much for being here. How are you, bro? Good, alhamdulillah. Alhamdulillah. So, what question you got today, bro? Ada seseorang ini dia pengen resign dari tempat kerjanya, tapi dia takut susah dapat kerja lagi kalau resign. Tapi dia juga nggak betah kerja di situ karena lingkungannya ini toxic dan dia sering kena marah juga sama bosnya. Jadi dia bingung saat memposisikannya gimana. That's pretty tough, bro. Yes, In this economy, right? in this economy. Tapi bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Yang pertama, lagi-lagi banyak doa sama Allah. Karena Allah yang paling tahu arah ke depan kita tuh kayak apa. Iya, Ustaz. Terus yang kedua, istikharah, jangan lupa. Khusus istikharah, minta arahan nih, gue keluar atau enggak. Kadang-kadang kita suka lupa itu istikharah. Istikharah tuh minta bantuan untuk memilih sebuah opsi atau mengeksekusi sebuah keinginan. Lalu kita tuh jangan punya pandangan utopia dalam hidup. Nggak ada lingkungan kerja yang nggak ada masalah. Pernah ketemu, Ri? Kan cukup senior juga kan di bidangnya. Emang ada lingkungan kerja yang nggak ada masalah sama sekali? Enggak, jelas enggak. Oh, smart. Even the most ideal, gitu kan? Iya. Tadi di pertanyaan berikutnya, degree-nya itu gimana gitu? The degree of that toxicness-nya. Kan kita tahu Madinah di zaman Nabi SAW tuh kurang ideal apa. Tapi di sana masih ada orang munafik. Ada Abdullah bin Ubay bin Salul dan mereka buat onar terus. Kan itu sederhana aja. Siapa yang bisa mengklaim lingkungannya lebih solid, lebih bagus, lebih indah, lebih berkah daripada Madinahnya zaman Nabi SAW? Nggak ada. Tapi masih ada hipokrit pada saat itu. Masih ada orang munafik. Dan mereka nggak diem. Nanti ada inilah, ada itulah, segala macam. Dan jangankan para sahabat Nabi SAW pernah merasakan serangan-serangan mereka. Hadithatul ifki. Ketika Aisyah difitnah. Iya. Jadi kita harus dudukan dulu, nggak ada lingkungan kerja yang sempurna di dalam daya khayal seseorang. Kalau misalnya orang itu menghayal sempurna ya, Iya, Ustaz. nggak ada. Jadi definisi lingkungan toksik ini apa? Karena toksik itu apa sih? Toxic tuh artinya kan literalnya racun, Ustaz. Mungkin kalau dimaksud toxic tuh muka dua, ya seperti Ustaz bilang mungkin ya, munafik, Gossiping. terus saling nusuk dari belakang, Politiknya. politik, Oke. ngejilat bos. Dan kita sepakat nggak ada yang steril dari itu. Itu kan? tuh nyata. Iya. Oke. Yang berikutnya kita juga harus dudukan bahwa setiap tempat kerja toksiknya stadiumnya beda-beda. Iya. Jadi jangan sampai gue keluar dari tempat kerja terus pindah yang satu stadium 3 masuk stadium 4. Akhirnya nggak ada gunanya. Mendingan lo bertahan aja di situ. Bener. Jadi semua tuh harus dipikirkan, jangan mau kita harus hidup di realita. Apalagi kalau first jobber atau baru-baru awal kerja, otomatis kurang referensi. Iya. Iya pasti, Like, pasti. the degree Belum of- berpengalaman. Itu poinnya, karena kan pertanyaan ini masuk bukan dari orang-orang yang pengalamannya 20 tahun kerja, 25 tahun kerja, 30 tahun kerja. Makanya kita harus kasih angle yang utuh gitu loh buat teman-teman kita ini. Ya sama kayak pernikahan lah. Ada masalah dikit minta cerai. Atau ada masalah dikit talak, terus komplain semua salah pasangannya. Emang ada pernikahan gak ada masalah? Kan itu poinnya. Kalau Anda begini, Anda kan kawin cerai terus. Karena masuk ke pernikahan itu atau ke dunia kerja itu mungkin karena
utopik itu kali ya. Di antaranya. Di antaranya. Dan itu berkaitan dengan referensi kan, gitu loh. Dan harapan, ekspektasi yang terbangun. Dan ekspektasi terbangun kan macam-macam. Bisa apa yang dibaca, apa yang didengar, atau pengalaman orang lain. Dan ketika orang cerita nggak dijelaskan secara utuh, yang baik-baik aja yang diceritain, PR-nya, toksiknya nggak dikasih tahu. Atau memang sebagian kita memang lemah, fragile, maka begitu dapat tekanan sedikit dan seterusnya dia berpikir kayaknya gue mundur aja. Tapi mau mundur kemana gitu loh. Nanti ada sebagian enggak, gue mau mulai bisnis aja. Emang bisnis gampang gitu loh. Apalagi jadi perintis. Dan justru harus jiwa mentalitasnya harus lebih kuat. Lebih berat itu. Iya. Jadi semua lingkungan tuh ada sisi itu secara umum ya gitu loh. Bukan suudzon, tapi kembali lagi ke pertanyaan. Emang ada lingkungan yang lebih kondusif dari kota Madinah Nabi SAW? Itu aja banyak orang munafik di situ. Di komunitas-komunitas yang berusaha soleh pun ada aja friksi. Side eyes itu ada aja gitu. Nah makanya kita harus ingat Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 21, wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Kami jadikan interaksi dari kalian ujian. Jadi pasti ada friksi, karena interaksi manusia itu Allah ciptakan untuk menguji, bukan untuk reward, bukan untuk menservis secara mutlak. Apa yang diuji? Atas birun, kata Allah. Anda sabar nggak ngadepin itu? Ya. Wa kana rabbuka basira. Dan Allah maha melihat apa yang Anda lakukan. Jadi intinya uji kesabaran. Nah tricky partnya adalah sabar itu belum tentu bertahan. Sabar juga bisa berarti keluar. Karena inti dari sabar adalah Anda nahan diri agar Anda tetap on track. Anda tahan diri Anda agar Anda tetap di jalan Allah. Nah di jalan Allah dalam konteks ini bisa tetap bertahan atau bisa keluar. Kenapa? Misalnya di luar lebih baik, stadiumnya lebih rendah. Tapi sebaliknya, on the other hand, ada sebagian pihak gue tetap bertahan. Kenapa? Karena opsi di luar lebih buruk. Dan kita diperintah memilih mudarat yang jauh lebih ringan. Gitu. Tapi Ustaz, ini juga Ral pengen bahas nih. Mungkin maybe your friend probably can relate with this, or maybe you can relate with this. Pain tolerance orang mentally itu kan juga beda-beda nih. Beda-beda. You know, ada yang bagi dia, gue tahu gue bisa sampai sini doang nih. You know, to some people this is not a problem gitu kan in this environment gitu. Tapi for me that's a problem gitu. Nah itu apakah karena dia yang kurang dan dia harus mengupgrade dirinya agar more mentally stronger, atau emang dia ya udah gue terima, gue cari tempat lain gitu? Itu selalu pelik dan complicated gitu loh. Dan kadang-kadang kondisi kesimpulan kita ditentukan oleh kondisi yang sedang kita alami karena faktor lain. Artinya ketika misalnya dalam rumah tangga atau dalam keluarga lagi mumet, orang tuh bisa bilang kayaknya I'm done deh, gue nggak sanggup lagi. Padahal dia sanggup, cuma dia lagi mumet aja. Dan mumetnya bukan urusan kantor, mumetnya urusan sama bininya misalnya. Dan ketika dia tenang, kenapa gue resign ya? Jadi poin yang paling tepat istiqoroh, tanya sama Allah, ini bener nggak ya Allah gitu loh, yang terbaik apa. Terus yang berikutnya musyawarah, pentingnya musyawarah sama orang-orang yang ngerti kita dan tahu lingkungan kerja kayak apa. Ya misalnya gue ngerti lo, kayaknya lo harus keluar deh. Atau misalnya sebaliknya, lo tuh bisa, cuman masalahnya lo mau atau enggak. Apalagi Allah berfirman tentang manusia dalam An-Nisa 28. Wa khuliqal insanu dhaif. Manusia tuh diciptakan dalam kondisi lemah. Dan salah satu arti lemah adalah lemah tekad. Lemah kemauan. Jadi dia sebenarnya bisa, tapi gak punya tekad ke sana. Nah, orang kayak begini kan kalau dia mau maju dimanapun itu dia harus lawan. Bukan mundur solusinya. Jadi ini kasuistik banget. Setiap kasus tuh beda-beda. Jadi juga ada istilah the grass is greener where you water it katanya. Kan selalu istilah the grass is greener on the other side. Di rumput tetangga itu loh. Tapi ada quote yang which is interesting to me. Grass is greener where you water it. Ya, di mana ini? I mean, of course not in all situation ya. Memang kita harus lebih ke muhasabah diri ya Ustaz ya dalam kondisi begini. Is it the right decision dan istiqoroh dan musyawarah ke teman-teman yang kita tahu nih judgementnya bagus ya. Ya lihat kembali lagi ke Nabi SAW. Kapan Nabi SAW putuskan untuk pindah dari Mekah
ke Madinah. Apakah karena Mekah itu toksik bagi Nabi SAW? Jawabannya bukan karena faktor itu. Kalau karena sebatas faktor toksik, harusnya dari awal keluar. Iya. Kan dari awal udah ditolak, diserang, gitu loh. Tapi kenapa setelah 13 tahun? Nabi SAW menjelaskan itu kepada Abu Bakar. Umirtu bil hijrah. Allah sudah perintahkan aku untuk keluar. Tapi jangan salah paham. Jangan nunggu wahyu. Karena nggak mungkin ada wahyu turun kepada Anda. Tapi kan maknanya sama. Minta petunjuk lah sama Allah. Emang nggak ada wahyu, tapi kan Allah bisa kasih petunjuk. Dengan ilham, dengan kasih indikator, atau dibuka sesuatu. Allah kasih petunjuk melalui teman kita, lu mendingan gabung sama gue deh, gitu loh. Yang kita udah kenal baik, dan lingkungannya itu much better dibanding yang sekarang. Jadi ada banyak faktor lah. Jadi kembali ke Nabi SAW, Nabi SAW nggak keluar hanya gara-gara lingkungan itu toksik. Masya Allah. Tapi solusinya bukan bertahan, akhirnya beliau keluar juga. Tapi yang menentukan kapan beliau keluar atau enggak, petunjuk dari Allah SWT. Itu yang harus pegang. Kalau itu parameternya manusia yang paling jenius yaitu Nabi SAW, ya pasti kita. Nah, seringkali kita lupa doa, lupa istikharah, lupa sholat. Makanya kalau mau buat keputusan besar ya, misalnya keluar kerjaan, ya dekatlah sama Allah. Perbanyak sholat, bangun di waktu malam, angkat tangan. Masya Allah. Ini istiqoroh ini, bro, kayaknya perlu di push banget sih, di popularize. Ya, karena banyak nggak tahu. Iya. Maybe some cuma pas mau nikah. Ya. Iya. You know, but like it's such a powerful cara untuk kita make a decision itu loh. Ustadz, alhamdulillah ilmu yang sangat bermanfaat untuk kami, dan semoga bermanfaat juga untuk teman-teman yang nonton ya. Insya Allah kita ketemu lagi di Unspoken episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.